Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Habibah Faida dengan NIM J1A120343 dari kelas F, ingin mempresentasikan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebuah sikap dari mulai mencari, memilih, menentukan, dan mengambil keputusan yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Semakin mahal harga dari barang atau produk yang diinginkannya, biasanya akan semakin sulit konsumen menentukan keputusan pembeliannya. Pemahaman akan perilaku konsumen dapat diaplikasikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik, misalnya menentukan kapan saat yang tepat perusahaan memberikan diskon untuk menarik pembeli. Kedua, perilaku konsumen dapat membantu pembuat keputusan membuat kebijakan publik, misalnya dengan mengetahui bahwa konsumen akan banyak menggunakan transportasi saat Lebaran. Pembuat keputusan dapat merencanakan harga tiket transportasi di hari tersebut. Yang ketiga, dalam hal pemasaran sosial, yaitu penyebaran ide di antara konsumen. Dengan memahami sikap konsumen dalam menghadapi sesuatu, seseorang dapat menyebarkan ide dengan lebih cepat dan efektif. Terdapat 3 pendekatan utama dalam meneliti perilaku konsumen. Yang pertama ada pendekatan interpretif. Pendekatan ini menggali secara mendalam perilaku konsumen dan hal yang mendasarinya. Studi dilakukan dengan melalui wawancara panjang dan fokus grup diskusi untuk memahami apa makna sebuah produk dan jasa bagi konsumen dan apa yang dirasakan dan dialami konsumen ketika membeli dan menggunakannya. Pendekatan kedua adalah pendekatan tradisional yang didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif, sosial, dan behavioral, serta dari ilmu sosiologi. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan teori dan metode untuk menjelaskan perilaku dan pembuatan keputusan, eksperimen, dan survei untuk menguji coba teori dan pemahaman tentang bagaimana seorang konsumen memproses informasi, membuat keputusan, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen. Yang ketiga ada pendekatan sains pemasaran yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Pendekatan ini dilakukan dengan mengembangkan dan menguji coba model matematika berdasarkan hierarki kebutuhan manusia. Menurut Abraham Maslow, untuk memprediksi pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi yang dikenal dengan sebutan moving rate analysis, terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, pengaruh lingkungan terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Sebagai dasar utama perilaku konsumen adalah memahami pengaruh lingkungan yang membentuk atau menghambat individu dalam mengambil keputusan berkonsumsi mereka. Konsumen hidup dalam lingkungan yang kompleks di mana perilaku keputusan mereka dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut. Yang kedua adalah perbedaan dan pengaruh individu, terdiri dari motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Perbedaan individu merupakan faktor internal mempengaruhi perilaku. Kelima faktor tersebut akan memperluas pengaruh perilaku konsumen dalam proses keputusannya. Yang ketiga, ada proses psikologi, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku. Ketiga faktor tersebut menambah minat utama dari penelitian konsumen sebagai faktor yang turut mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan. Pendekatan perilaku konsumen terdiri dari 2 bagian, yaitu pendekatan kardinal atau cardinal approach. Menurut pendekatan kardinal, kepuasan seseorang konsumen diukur dengan satuan kepuasan. Misalnya uang. Setiap tambahan 1 unit barang yang dikonsumsi akan menambah kepuasan yang diperoleh konsumen tersebut dalam jumlah tertentu. Semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Konsumen yang rasional akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya pada tingkat pendapatan yang dimilikinya. Besarnya nilai kepuasan akan sangat bergantung pada individu yang bersangkutan. Konsumen dapat mencapai kondisi equilibrium
atau mencapai kepuasan yang maksimum apabila dalam membelanjakan pendapatannya mencapai kepuasan yang sama pada berbagai barang. Tingkat kepuasan konsumen terdiri dari dua konsep, yaitu kepuasan total atau total utility dan kepuasan tambahan atau marginal utility. Kepuasan total adalah kepuasan menyeluruh yang diterima oleh individu dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Sedangkan kepuasan tambahan adalah perubahan total per unit dengan adanya perubahan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Yang kedua ada pendekatan ordinal atau ordinal approach. Dalam pendekatan ordinal, daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan dikonsumsi, dan konsumen mampu membuat tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Pengertian budaya. Budaya didefinisikan sebagai total jumlah pengetahuan tentang kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan untuk melayani secara langsung perilaku customer dari anggota masyarakat khusus. Komponen kepercayaan dan nilai-nilai pada definisi budaya berhubungan dengan akumulasi perasaan dan prioritas yang dimiliki individu tentang sesuatu yang dimilikinya. Terdapat 4 komponen dalam budaya, yaitu 1. Konsep menyeluruh. Budaya meliputi hampir semua hal yang mempengaruhi proses pemikiran individu dan perilakunya. Budaya tidak hanya mempengaruhi prevalensi kita, akan tetapi bagaimana kita membuat keputusan dan bahkan bagaimana kita memahami dunia sekeliling kita. Yang kedua, budaya diperoleh. Budaya tidak meliputi respon dan predisposisi yang diwariskan. Namun demikian, oleh karena sebagian besar perilaku manusia dipelajari dari pembawaan sejak lahir, maka budaya benar-benar mempengaruhi perilaku. Yang ketiga, ada kekompakan masyarakat modern sedemikian rupa sehingga budaya jarang memberikan resep yang rinci untuk perilaku yang tepat. Sebagai gantinya, di dalam masyarakat industri, budaya memberikan watak kepada setiap individu dalam berpikir atau bertindak. Yang keempat, ciri pengaruh budaya. Ada pembelajaran budaya tidak seperti karakteristik biologi yang merupakan pembawaan dari lahir seperti seks, kulit, warna rambut, dan kecerdasan. Pada awal usia kita memperolehnya dari lingkungan sosial kita sebagai sebuah penetapan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang merupakan budaya kita. Untuk anak-anak, pembelajaran untuk menerima nilai-nilai budaya dan adat adalah diperkuat melalui proses memainkan permainan mereka. Proses pembelajaran budaya ini mempersiapkan mereka untuk kehidupan nyata dalam lingkaran kehidupannya. Itu bagaimana budaya dipelajari. Terdapat 3 perbedaan untuk pembelajaran budaya, yaitu pembelajaran formal, di mana orang dewasa dan orang yang lebih tua mengajar anggota keluarga yang lebih muda tentang bagaimana mereka berkelakuan. Yang kedua, pembelajaran informal, di mana anak-anak mempelajari secara primer melalui peniruan perilaku orang yang dipilih, seperti keluarga, teman, pahlawan, film di TV. Yang ketiga, pembelajaran dengan instruksi dari guru pada lingkungan pendidikan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan harus melakukannya. Yang kedua, tentang enkulturasi dan akulturasi. Enkulturasi adalah pembelajaran pada budaya milik orang yang telah diketahui. Akulturasi adalah pembelajaran pada sebuah budaya baru atau asing yang telah diketahui. Yang ketiga, ada bahasa dan simbol untuk memperoleh sebuah budaya umum. Anggota sebuah masyarakat harus bisa mengkomunikasikannya dengan yang lain melalui sebuah bahasa umum. Tanpa sebuah bahasa umum, penyampaian maksud tidak ada yang bisa dan komunikasi yang benar tidak pernah terjadi. Untuk mengkomunikasikan secara efektif dengan audiens, maka pemasar harus menggunakan simbol yang bernilai untuk menyampaikan image atau karakteristik produk yang diinginkannya. Bentuk simbol di sini biasanya verbal atau non-verbal. Yang keempat, ada ritual sejenis. Kegiatan simbolik yang terdiri dari rangkaian langkah-langkah atau perilaku yang majemuk, dilakukan dengan urutan tertentu dan diulangi dari waktu ke waktu. Ritual cenderung dihubungkan dengan benda-benda ritual seperti ketupat untuk lebaran, pohon cemara untuk
Natal, dan lain-lain. Orang Barat boleh dikatakan secara ritual makan dan minum roti tawar dengan selai keju, sereal untuk sarapan, sedangkan orang Indonesia merasa belum makan bila belum makan nasi. Oleh sebab itu sangat sulit sangat sulit sangat sulit produk sereal masuk ke Indonesia. Yang kelima, ada pembagian budaya yang menjadi pertimbangan. Karakteristik sebuah budaya adalah sebuah kepercayaan, nilai-nilai, atau praktek harus dibagi dengan sebuah porsi yang signifikan dari masyarakat. Terdapat 4 dimensi budaya untuk menjelaskan variabilitas, yaitu 1. Power distance atau pengaruh perbedaan kekuasaan ketika terjadi hubungan antar pribadi. Uncertainty avoidance, persetujuan masyarakat terhadap ancaman, situasi ragu-ragu, dan kepercayaan pada institusi yang membantu mereka menghindari ketidakpastian. Yang ketiga, ada masculinity atau femininity. Peran jenis kelamin sangat menentukan tentang perilaku pria dan wanita yang dapat diterima. Yang keempat, ada individualisme, nilai-nilai budaya sejahtera individu versus kelompok. Terdiri atas 2, yaitu kolektivisme kultur, orang-orang yang menjadi anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada individualisme, tujuan individu lebih penting. Bagaimana pergerakan budaya memberikan arti bagi kehidupan melalui produk yang digunakan setiap hari, dan bagaimana arti pergerakan ini terhadap sebuah masyarakat konsumer. Pengukuran budaya, sebuah range yang lebar pada teknik pengukuran digunakan dalam mempelajari budaya. Misalnya, teks proyeksi digunakan oleh psikologi untuk mempelajari motivasi dan kepribadian. Yang kedua, teknik pengukuran sikap digunakan oleh psikologi dan sosiologi masyarakat yang secara relatif merupakan peralatan populer dalam studi kebudayaan. Terdapat 3 pendekatan yang sering digunakan para peneliti untuk menguji budaya dan kecenderungan tempat budaya, yaitu 1. Analisis isi, 2. Kerja lapangan, ketiga konsumen, yang keempat pengaruh yang ketiga, pengaruh nilai survei instrumen. Budaya juga dipengaruhi oleh agama, ras, usia, dan jenis kelamin. Kalau agama di Indonesia, pasti banyak orang Indonesia membeli produk yang ada halalnya. Yang kedua, ras. Bagaimana kelompok kita, misalnya kelompok kita mengkonsumsi jagung, jadi otomatis mungkin kita akan mengkonsumsi jagung juga tersebut, kita akan membeli produk jagung tersebut. Yang ketiga, ada usia. Bagaimana kita membeli suatu produk sesuai usia kita. Misalnya usia bayi tidak mungkin membeli pakaian yang sudah dewasa karena tidak sesuai dengan ukuran, tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, ada jenis kelamin. Jenis kelamin tersebut pasti kita membeli barang sesuai jenis kelamin kita. Misalnya kalau perempuan membeli celana, sedangkan perempuan membeli rok, laki-laki membeli celana. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.